Istana Negara Malaysia atau sering dikenal juga sebagai Istana Seri Menanti, adalah salah satu ikon budaya dan sejarah di Kuala Lumpur, Malaysia. Istana ini tidak hanya menjadi lambang kekuasaan, tetapi juga merupakan situs yang kaya akan sejarah dan tradisi di negara tersebut. Istana ini merupakan istana negara sekaligus kediaman resmi yang kedua bagi Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong. Letaknya di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tujuan pembangunan istana ini untuk menggantikan istana negara yang lama yang terletak di Jalan Istana. Istana lama telah digunakan sejak 1928. Istana Negara Kuala Lumpur difungsikan sebagai kediaman bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Malaysia. Istana ini pertama kali dipakai oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin pada tanggal 15 November tahun 2011. Di dalam istana juga difungsikan sebagai tempat ruang pertemuan resmi kenegaraan, urusan pertemuan dengan para tamu negara dan urusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan negara. Arsitektur dan gaya istana merupakan perpaduan antara arsitektur Islam dan arsitektur Melayu. Luas tanah yang digunakan sekitar 241,3 hektar. Kompleks istana memiliki luas 97,65 hektar dengan 22 kubah emas. Di dalam istana terbagi dari beberapa berdasarkan fungsinya yaitu ruang utama, ruang keluarga kerajaan dan bagian administrasi negara. Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, terletak di daerah Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, merupakan tempat resmi dan kantor Presiden Indonesia yang letaknya berada di atas bukit dan menghadap ke Taman Plaza Seremoni dan Bukit Bendera IKN ke arah tenggara di Ibu Kota Nusantara. Istana ini dibangun oleh dan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 dan dipergunakan sebagai upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Istana Garuda IKN dengan luas sekitar 2.400 meter persegi. Istana Garuda ini rencananya akan memiliki luas site terbangun yang direncanakan sebesar 3,5 hektar dengan ketinggian mencapai 4 lantai, dan terletak dalam satu kompleks dengan Istana Negara IKN, yang berada di bawah Istana Garuda dan Sekretariat Presiden serta 4 kompleks gedung Kemenko. Desain Istana Negara di Ibu Kota Negara berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap. Luasan lahan di komplek istana seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam bentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata di tanah air. Pembangunan IKN akan terus bertahap hingga tahun 2045 mendatang. Dengan demikian, secara gambaran singkat dengan waktu pembangunan kompleks istana yang baru berjalan 2 tahun sudah terlihat megah, maka di tahun 2045 kelak tentunya akan jauh lebih megah bila dibandingkan yang sekarang kita lihat. Dengan berdirinya Istana IKN ini, merupakan wujud masa depan Indonesia ke depannya dengan harapan kehidupan bangsa Indonesia akan lebih makmur dan sejahtera. Beragam komentar dari pihak Malaysia atas respon berdirinya Istana Negara di Ibu Kota Nusantara yang baru dibangun ini. Negara ini dengan kelebakan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. So macam tidak ada movement daripada kerajaan persekutuan. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan.
Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Selain itu, media dan pakar strategis Malaysia membahas tantangan pembangunan IKN yang dibangun dari nol di hutan belantara dan masalah keuangan. Tetapi kita tahu juga cabarannya bukan kecil. Dengan kosnya, dengan kawasan yang barunya, hampir kesemuanya diliputi hutan belantara di IKN dan juga kawasan yang masih tidak terjangkau infrastruktur utama seperti lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya tol dan juga jaringan di kalangan bandar-bandar di sekitar Kalimantan dan juga Borneo itu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang pastinya pemerintah Indonesia sudah pun menjangkakan ini akan berlaku?